Sebetulnya saya mengadakan kami dari Madat Club sama komunitas Madani itu mengadakan diskusi Amir Saifuddin ini karena di buku LKS Sejarah SMA, SMP itu sempat disebutkan. Oh Cuma ya. nggak tahu siapa Amir itu. Dan Ah. beberapa menyebutkan tahun 35 kan beliau bergabung dengan PKI yang bawah tanah. Berarti kan sebetulnya Indonesia punya Perdana Menteri komunis satu secara diam-diam. Iya, ya. Nah, itu versi di buku pelajaran sejarah di sekolah. Iya, Pak. Hanya itu saja. Hanya itu saja, hanya disebut nama Amir Saifuddin, tapi nggak dijelaskan lebih lanjut. Nama Amir Saifuddin bahwa dia bergabung dengan PKI tahun 35, kemudian pernah menjadi menteri, begitu? Oh, yang PKI itu nggak pernah disebut, Pak Gegi. Oh. Itu dari beberapa buku lainnya. Kalau yang di LKS itu dari buku lain. Oh ya, iya. gitu. Jadi ya image yang keluar dari buku pelajaran sekolah kira-kira bagaimana ya? Ini seingat saya baca-baca buku LKS kelas 2 SMA waktu itu. Ya. Jadi hanya disebutkan bahwa Indonesia punya Perdana Menteri yang disebutkan setelah Sultan Syahrir itu Amir Saifuddin. Rusia yang terkenal hanya dia menaikkan perjanjian Renville, habis itu tewas di Madiun, sudah selesai. Bahkan tidak dijelaskan kasus apa di Madiun. Begitu. Iya, ya. Ya. Nah, saya memang perhatikan minat segar, minat baru di antara generasi mahasiswa sekarang ini tentang sosoknya Amir. Itu kira-kira kenapa? Ini, Prof. Sebetulnya beberapa akhir-akhir ini kan saya juga sempat diskusi dengan kawan-kawan dan beberapa itu ngupload fotonya Amir Saifuddin. Mungkin lebih kepada sosok dari Amir Saifuddin ya yang jarang diketahui. Kenapa kok Sultan Syahrir, Nasir dan lain-lain itu sudah tidak beberapa cool atau menarik buat mereka karena udah banyak yang membahas. Tapi Amir Saifuddin ini bahkan buku-bukunya kan tidak bisa ditemukan. Kalau Prof sebut di bukunya Prof itu kan sudah dibakar waktu kasus 65 itu. Buku dia sendiri, milik dia sendiri maksudnya. Ya. Iya. Kalau menulis buku dia tidak sempat, menulis artikel ya, tapi buku tidak pernah sempat. Ya, tapi kalau perpustakaan milik pribadi dia, ya itu dan seluruh arsip yang masih tersisa disimpan oleh keluarganya, tapi ya kemudian dimusnahkan oleh keluarganya sendiri sehingga atas kertas sedikit sekali sulit dicari. Pertama yang bersifat pribadi, benar. Tapi banyak pengakuan tentang dia, cerita tentang dia dari kawan-kawannya yang masih bisa dibaca. Abu Hanifah, banyak tentang dia, Muhammad Yamin barangkali, ya, sehingga tidak mustahil mencari sesuatu tentang dia, dan tentu koran-korannya juga masih ada dengan cerita tentang dirinya, bisa dicari di arsip nasional. Kalau belum rusak. Ya. Tapi minat karena memang orangnya sedikit misteri begitu ya. Menjadi Perdana Menteri tetapi kemudian menghilang dari panggung sejarah hanya dengan catatan kaki tewas di peristiwa Madiun, begitu saja. Iya. Nah, ini ada apanya? Ya. Padahal dia yang mendirikan ABRI, jadi harus kenapa tidak anugerahi pendiri atau peletak dasar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri pertama kan? Bukan Perdana Menteri, sebagai Menteri Pertahanan. I see. Ya. Nah, itu kok. Nah, sebetulnya yang awal saya ingin buka mungkin ya, Prof.
Dari 5 orang yang disebutkan Prof. Gary dalam disertasinya itu, kira-kira apa yang membuat Prof. Gary itu tertarik terhadap Amir Syarifuddin sehingga dimasukkan juga? Ya, nah memang pertanyaan yang melatari disertasi itu pada waktu itu adalah bagaimana dengan golongan minoritas beragama Kristen pada saat di dalam pergerakan nasional. Nah, setelah karena minoritas ini memang memiliki tempat yang istimewa, terutama minoritas ini yang dianggap rata-rata dianggap pro-kolonial, karena Belanda yang mayoritas Kristen, lalu Kristen Indonesia juga harus loyal dengan kolonial seperti itu, sehingga mereka sebenarnya menempatkan posisi minoritas tidak sangat berbeda dengan beberapa minoritas yang lain yang juga menarik untuk diperhatikan. Minoritas etnis Tionghoa misalnya, etnis Arab juga demikian, minoritas etnis Indo yang juga memiliki image yang mirip-mirip dengan Kristen, sehingga dari situ muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita mencoba menggambarkan sejarah pergerakan dari sudut pandang kelompok minoritas ini. Nah, setelah saya mulai mendalami, saya menemukan bahwa yang menamakan diri Kristen atau yang dianggap yang aktif di komunitas Kristen ada banyak macam, dalam arti banyak pendirian politis. Ada yang pendirian politisnya barangkali sesuai dengan image, yaitu cinta dengan Belanda, katakanlah ya. Ada yang cinta dengan Belanda, dengan budaya Belanda, tapi benci dengan politik Belanda. Ada yang sangat konservatif, ada yang sangat kiri. Dan saya menggunakan sebuah skema yang berasal dari Max Weber tentang wibawa, 3 pola wibawa yang diperkenalkan oleh Max Weber. Yang satu, waduh, ini 25 tahun yang lalu, mudah-mudahan masih ingat ya. Tapi ada yang patrimonial, ya. Kemudian ada yang karismatik, dan ada yang kalau tidak salah formal birokratis. Jadi yang patrimonial lebih mengandalkan hubungan vertikal, artinya patron orang besar dengan kliennya atau dengan anak buahnya, ya, pola feodal barangkali begitu. Kemudian yang formal birokratis adalah pola wewenang atau pola wibawa yang hanya mengandalkan aturan birokratis, jadi menjauhkan diri sama sekali dari sikap pribadi. Ya, jadi saya berwibawa oleh karena saya menempati posisi direktur jenderal sebuah departemen, begitu ya, lepas dari pribadian saya. Dan yang ketiga, karismatik. Karismatik adalah pola wibawa di mana orang melihat sesuatu yang istimewa di dalam perorangan orang tersebut. Dia dipandang, biasanya diberikan gelar karismatik bukan oleh orangnya sendiri, tapi oleh orang di sekelilingnya, ya, yang melihat dan mengaku dan menghormati dan sebagainya. Orang ini seolah memiliki karisma, memiliki
keistimewaan pribadi yang bisa saja didapatinya dari yang ilahi, begitu ya, atau yang misterius. Dan tiga-tiganya dapat saya temukan di dalam beberapa tokoh Kristen yang saya pilih untuk disoroti. Tentu saja tidak hanya di dalam komunitas Kristen, pola-pola seperti ini dapat ditemukan, kita dapat menemukannya di mana-mana. Dan tidak hanya di Indonesia. Tetapi pertanyaan akademis ini menjadi menarik oleh karena zamannya begitu dinamis pada waktu itu. Dan di dalam suasana revolusioner atau suasana pergerakan sebelum Perang Dunia, akan sangat menentukan nasib seseorang tergantung apakah dia menyiarkan atau memancarkan wibawa yang seperti apa. Nah, kemudian saya pilih 5 orang yang aktif di dalam pergerakan sampai tahun 1950 kira-kira atau 49, ya, sampai akhir revolusi, dan dimulai setelah Perang Dunia Pertama. Jadi dengan lahirnya pergerakan nasional kira-kira ya sekitar 1918 sampai 49. Setelah itu, sebelum itu ada juga orang yang menarik tapi saya tidak perhatikan. Kemudian saya menemukan 5 orang ini, baik Katolik maupun Protestan, dan saya kira-kira melihat Amir Syarifuddin dari 5 orang yang saya soroti dalam buku itu, jelas-jelas memiliki karisma. Ada juga orang lain yang sama sekali tidak memiliki karisma, yang juga muncul dalam buku itu. Tidak berarti bahwa saya sama-sama mengagumi. Jelas saya mengagumi Amir, sangat mengagumi Amir. Tapi saya tidak menulis buku itu untuk hanya memuja pahlawan pribadi saya atau memuji-muji orang yang perlu dipuji. Saya menjadi seorang sejarawan yang ingin memahami mengapa orang bersikap atau bertindak seperti itu. Dan ada juga yang konservatif, jadi sesuai dengan image golongan Kristen bahwa dia lebih dekat dengan Belanda, tentu ada. Gunung Mulia salah satunya adalah saudara sepupunya Amir Syarifuddin, bukan? Ya, saudara sepupu, tapi lebih tua. Kasimo barangkali juga cukup konservatif, atau mungkin lebih boleh disebut birokratis, ya, dia lebih teknis, dia tertarik dengan pertanyaan dan hal-hal semacam itu. Yang karismatik juga di golongan Katolik ya Sugio Pranoto, yang kemudian memberikan namanya kepada sebuah universitas di Semarang. Dan Ratu Langi saya lihat memiliki kepribadian yang mungkin dekat dengan patrimonial karena dia berasal dari keluarga besar di Manado. Ya, memiliki tanah dan banyak hal juga, lebih mengandalkan etnisitas, mengandalkan apa namanya itu, wibawanya sebagai orang besar di Manado dan di Sulawesi. Kira-kira begitu. Ini jadi jawaban yang panjang, Mas. Siap, Pak Geri. Monggo, itu ada Mas Gratia nggak mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Mas Reza. Foto Gratia, gambar supaya ini dia. Sehat, Prof. Geri. Iya, halo. Saya mencermati Amir Syarifuddin ini mungkin dari SD. Di sini saya lihat beliau itu seorang sosialis tulen, yang mana
mempunyai cita-cita untuk memihak mereka yang tertindas. Ini dilihat ketika Amir Syarifuddin yang seorang bangsawan asal Medan pindah dari Islam ke Kristen. Pindahnya dari Islam ke Kristen banyak menyebutkan bahwa di Indonesia Kristen menjadi minoritas sehingga dia memihak ke minoritas. Dan lebih menariknya, Amir Syarifuddin inilah seorang tokoh bangsa yang sangat anti bekerja sama pada fasisme. Misalnya Jepang. Dalam hal ini, kepemimpinannya kalau saya hubungkan dengan Weber harismatik, bahkan kepemimpinan harismatik ini sangat berbeda dengan Soekarno, Hatta, bahkan Syahrir. Dari sini ingin saya tanyakan, apakah Amir Syarifuddin ini mempunyai gagasan-gagasan yang sebenarnya mampu untuk menjadikan Indonesia lebih baik, namun tersingkirkan oleh para tokoh-tokoh oligarki pada masa kepemimpinan Bung Karno. Terima kasih. Nah, yang ingin ditanyakan di sini soal sosialis atau soal Kristen? Dua-duanya. Karena kedua sifatnya ini dalam beberapa hal segaris, dalam beberapa hal lain saling bertentangan. Dan itu menjadi masalah buat Amir. Seperti saya bilang tadi, mungkin sebagian besar anggota komunitas Kristen pada waktu itu bersikap politis secara sangat konservatif. Mungkin sama dengan kebanyakan anggota gereja di mana-mana di dunia, dan tidak hanya anggota gereja, kebanyakan agama saya pikir mungkin kebanyakan yang konservatif. Jadi itu menjadi persoalan buat Amir. Tapi Amir sendiri menemukan kekirian atau merasa terinspirasi oleh kekirian beberapa tokoh Kristen yang boleh dibilang mungkin berada di pinggir komunitasnya sendiri. Terutama salah seorang Jepang yang saya temukan melalui penelitian ini, namanya Kagawa, Toyohiko Kagawa. Sebelum perang dunia di Jepang aktif di pergerakan buruh, anti fasis, anti militer. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya di perang dunia. Apakah dia, saya tidak tahu, tidak ingat lagi. Tapi itu salah satunya. Lebih dekat dengan dia di Jakarta ada beberapa, tapi tidak satu pun yang seradikal seperti dia sendiri. Apalagi Gunung Mulia, saudara sepupunya konservatif, tapi sering menjadi pelindung dia ya ketika dia lagi bertabrakan dengan aparat Belanda, aparat Jepang, dia yang melindungi dia. Sosialis, jadi saya merasa dia mungkin lebih dekat dengan golongan sesama kiri, lepas dari agamanya di dalam PKI atau di dalam, saya tidak tahu apakah ada PKI di Indonesia sebelum Perang Dunia. Memang dia kemudian mengaku menjadi anggota PKI sejak tahun 55, tapi saya ragu, saya tidak tahu PKI itu apa pada tahun 35. Mungkin hanya beberapa orang yang kadang berkumpul atau sebagai organisasi, tidak jelas bentuknya. Tapi yang jelas banyak teman, banyak teman yang berpendirian kiri, dan tidak semuanya agama Kristen, kebanyakan agamanya lain. Jadi orang Cina sama-sama mendirikan, ada salah satu yang mereka mendirikan perusahaan atau biru hukum sebelum Perang Dunia. Siapa namanya ini? Di Sukabumi. Setelah dia pecah dengan Muhammad Yamin. Tidak ingat lagi namanya siapa. Kemudian menulis bersama dengan di majalah, di pers, ada penerbit Tionghoa di Surabaya. Jadi banyak kawan dan tidak semuanya seagama. Oke.
Mas Gratia gimana? Apa ada tanggapan? Sangat menarik Mas Reza. Yang Tetapi saya lihat di sini, Bung Amir Syarifuddin ini merupakan termasuk bapak bangsa yang tersingkirkan oleh politik dan tersingkirkan oleh sistem Indonesia, politik Indonesia yang masih memihak mereka yang mayoritas. Yaitu tersingkirkan tapi tidak karena agama ya, dia tersingkirkan karena kekiriannya. Dan itu jelas terjadi pada saat peristiwa Madiun, sebuah peristiwa yang banyak disalahpahami pada saat itu dan juga sampai sekarang. Di dalam kebanyakan buku peristiwa Madiun digambarkan sebagaimana Muhammad Hatta menggambarkannya, Perdana Menteri pada waktu itu, pada saatnya, yaitu sebagai pemberontakan komunis terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Dan atas dasar itu kemudian divisi Siliwangi dikirim untuk menumpas pemberontakan PKI itu. Dan sampai sekarang saya yakin Mas Reza dan kawan-kawan lain membacanya di buku pelajaran sejarah. Ya, saya yakin ceritanya lain. Ceritanya adalah bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur di lapangan, berarti agak sedikit jauh dari ibu kota, kita menemukan sebuah revolusi sedang berjalan. Revolusi yang wujudnya paling jelas terlihat di dalam pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 45 dengan Bung Tomo. Nah, pada saat itu muncullah puluhan, ratusan barangkali kelompok-kelompok secara spontan mengangkat senjata apa adanya untuk melawan Inggris pada waktu itu dan kemudian dialihkan ke Belanda, tapi juga bersedia menentang pemerintah di pusat. Jadi ketika pertempuran sedang berlangsung di Surabaya, Inggris yang merasa kecepit dan merasa sangat bingung, tidak paham kenapa massa begitu mendidih, panggil Soekarno, minta Soekarno datang ke Surabaya untuk menenteramkan pemuda-pemuda, kelompok-kelompok yang lagi mendidih lah pada saat itu. Soekarno datang, Bung Tomo melawan. Ya, pada saat itu beberapa hari tenang, kemudian mengangkat senjata lagi. Dan Bung Tomo berkata, ini adalah cara licik yang dipakai oleh Inggris dengan mendatangkan pemimpin kami. Tetapi inilah jawaban kami. Kami anak Surabaya, baik yang berasal dari Maluku, dari Aceh, dari Sulawesi, jadi lepas dari etnisitasnya, tapi jawaban kami tidak akan tunduk kepada siapapun. Nah, seperti itulah revolusi. Ada karyawan dari kantor pos, ada karyawan dari perkereta api, ada bekas anggota PETA, pembela tanah air, yaitu pasukan Jepang, ada bekas polisi Jepang, ribuan orang tidak terkoordinasi. Nah, kelompok-kelompok seperti itu menginginkan 100% merdeka, seperti itu. Jadi mereka sangat mencurigai pemimpin-pemimpinnya yang ingin bernegosiasi, ingin mencari deal dengan pihak kolonial, di mana Belanda tetap menguasai sebagian besar
Indonesia di luar Jawa, Belanda yang pegang angkatan bersenjata, di mana Republik hanya menjadi bagian kecil di dalamnya, dan sebagainya seterusnya. Itu semua ditentangnya. Dan semua kelompok ini memiliki kebijakan sendiri, memiliki pemimpin sendiri. Kalau pemimpin tidak berbuat seperti yang diinginkan oleh anggotanya, pemimpin juga didepak. Seperti itulah. Jadi hampir mustahil untuk membangun sebuah organisasi, hampir mustahil juga untuk menjadi seorang perdana menteri yang perintahnya ditaati. Karena memang itulah revolusi. Nah, ketika Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri menandatangani perjanjian Renville dengan Belanda, di mana kedudukan tentara Belanda di Jawa diakui dan wilayah yang dikuasai oleh tentara Belanda juga diakui, dan pasukan Republik ditarik mundur di belakang garis status quo. Itu memang menghasilkan sebuah perdamaian, tetapi oleh kelompok-kelompok di lapangan itu sama sekali tidak bisa diterima. Sehingga muncullah reaksi sangat anti dengan pemimpin di ibu kota dan sangat pro dengan revolusi, jadi semangat revolusi yang harus 100% merdeka dan sebagainya. Nah, pada saat itu Amir Syarifuddin merasa tidak bisa melanjutkan sebagai Perdana Menteri, dia turun dan dia membelot dari katakanlah dari pusat kepada daerah, radikalisme daerah, dari radikalisme macam-macam kelompok-kelompok yang sedang aktif di lapangan. Nah, disitulah dia terjun. Salah satu koalisi, lebih baik disebut koalisi bukan partai, adalah FDR, apa itu? Front Demokrasi Rakyat, ya, Front Demokrasi Rakyat, yaitu koalisi kelompok-kelompok kiri semua. Sangat heterogen, sangat sulit diatur, tetapi dia memutuskan untuk terjun ke lapangan dan bergabunglah dengan mereka. Nah, dari situlah berkembang dinamika di mana kelompok ini saling ada yang saling berperang atau saling berpersoalan. Kemudian ada dari Jogja tidak ditaati dan sebagainya. Muhammad Hatta merasa berada di dalam posisi yang sulit. Nah, akhirnya salah satu kelompok dari sekian banyak kelompok yang kebetulan berada di Madiun berbuat sesuatu yang barangkali tidak dipikirkan matang. Kemudian keluarlah kata-kata yang tidak semestinya dan ditafsirkan oleh Muhammad Hatta sebagai pemberontakan PKI. Nah, kenapa Muhammad Hatta menafsirkannya demikian? Oleh karena pada saat ini tahun 1948 sudah menjadi perang dingin dan Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat, dan Amerika Serikat persoalan yang paling sensitif bagi dia adalah komunis. Nah, jadi Amerika menafsirkan seluruh dunia, seluruh geopolitik dunia ditafsirkan hanya komunis lawan anti komunis begitu. Nah, jadi Muhammad Hatta sangat berkepentingan untuk menggambarkan Republik Indonesia sebagai kekuatan anti komunis. Meskipun Muhammad Hatta pada saat itu tidak memiliki dukungan dari partai, jadi dia menjadi Perdana Menteri, tapi beda dengan Amir Syarifuddin yang menikmati dukungan demokratis dari sejumlah partai. Muhammad Hatta tidak, karena semua partai setelah Renville menarik kembali dukungannya, dan Muhammad Hatta hanya bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno. Jadi dalam banyak hal Muhammad Hatta merasa berada dalam posisi terisolasi di dalam Republik Indonesia, tetapi lebih mencari dukungan internasional dengan memframing
persoalan Madiun sebagai pemberontakan PKI. Nah, disitulah ya akhirnya menjadi tragedi tersendiri, di mana banyak orang mati. Tapi saya yakin bisa terhindari kalau Muhammad Hatta dan tentu saja juga Abdul Haris Nasution tidak mengambil pendirian yang radikal seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya monggo Mas Jeffrey. Oh ya, Prof. Tadi saya agak sedikit terputus ketika ada yang ini ya, Mas Gracia tadi kan bilang kan, apakah sependengaran saya itu apakah Amir ini seorang komunis gitu? Karena ini waktu saya membaca tulisannya Jacques Leclerc di Prisma ya, sehingga saya itu siapa? Jacques Leclerc. Oh iya ya. Ya. Nah, kalau dia bilang kalau Amir ini bukan komunis gitu, karena kalau terlibat dalam gerakan komunis ya, cuma secara resmi itu tidak tercantum dalam bukunya ini ya, anggota resmi komunis. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah Amir ini seorang komunis atau hanya sekedar sosialis saja? Terus yang kedua, ini proses juga menemukan dua pandangan yang berbeda ketika saya ini pada waktu Amir ini dihukum mati, itu kalau menurut Jacques Leclerc ya, itu Amir membawa Alkitab di dadanya. Tetapi waktu saya membaca TB Simatupang dalam bukunya Iman Kristen dan Pancasila, dia tidak membaca Alkitab, tapi apa yang dipegangnya itu adalah buku pergerakan mahasiswa Eropa. Nah, menurut Prof. Gary ini, dengan temuannya Prof. Gary itu, waktu eksekusi matinya Amir ini seperti apa, Prof? Ya, masih banyak misteri di sini ya. Apakah Amir seorang komunis? Dia berkali-kali mengaku iya, dan saya percaya kalau dia mengaku saya komunis, saya percaya. Tetapi kalau kita ingin tahu persis apa itu seorang komunis pada tahun itu ya, tahun 1948, saya kira tidak gampang dijawab karena ada beberapa partai yang mengaku diri komunis dan kesulitan dan kedatangan musuh pada pas sebelum peristiwa Madiun ini bulan Agustus, jadi sebulan sebelumnya tiba-tiba musuh muncul dengan surat mandat dari Komintern ya, itu membuat menciptakan kesulitan yang luar biasa untuk Amir, karena sebelumnya Amir tidak pernah membayangkan sebuah republik yang kiri, yang komunis atau yang bagaimana yang dia harapkan akan tunduk kepada Uni Soviet. Tidak pernah ada pikiran semacam itu. Yang dia bayangkan adalah bagaimana kita menciptakan keadilan sosial di Indonesia dan menciptakan sebuah demokrasi yang representatif yang bisa menampung keinginan untuk menjadi merdeka dan adil dan sebagainya. Jadi aspek internasional saya yakin tidak banyak dipikirkan oleh Amir pada saat itu. Mungkin dalam banyak hal pendirian Amir mungkin lebih dekat dengan Tan Malaka, yang sangat ironis sebab Amir dan Tan Malaka menjadi musuh pada saat itu. Saya yakin juga bahwa ketika Syahrir dan Amir Syarifuddin pertama kali mendirikan Partai Sosialis Bersama, bahwa Syahrir jauh lebih konservatif daripada Amir, dan itu menjadi persoalan di antara mereka berdua sudah lama. Syahrir lebih merupakan seorang intelektual
yang suka bergaul dengan sejumlah kecil sesama intelektual, sedangkan Amir selalu berusaha untuk merangkul dan dekat dengan pemuda-pemuda yang hidup di luar lingkaran intelektual berpendidikan Eropa, berpendidikan tinggi seperti dia sendiri. Itu menjadi perbedaan cukup tajam di antara mereka yang kemudian bermuara di dalam perpecahan di dalam Partai Sosialis, di mana Syahriar kemudian di mana Amir kemudian keluar dan mengaku diri komunis. Jadi saya lebih menafsirkan komunismenya Amir sebagai kekirian yang ingin sungguh-sungguh dekat dengan keinginan rakyat begitu, tanpa terlalu banyak memikirkan geopolitiknya. Dia sebenarnya bukan seorang tipe politikus yang sangat lihai. Dia lebih, saya yakin dia lebih terdorong oleh idealisme atau oleh perasaan atau oleh hatinya daripada oleh perhitungan politis. Kemudian oleh buku apa yang dia pegang pada saat dieksekusi, saya tidak tahu, saya belum bisa menemukan dan juga sudah lama tidak menelitinya lagi. Saya tahu ada sebuah foto yang terkenal, Amir duduk di dalam kereta ketika dia datang di stasiun Yogyakarta dengan pengawalan tentara dan ditunggu oleh ratusan penonton yang ingin menyaksikan mantan Perdana Menteri turun dari kereta api dalam keadaan ditahan. Dan pada saat itu dia katanya sedang membaca Shakespeare. Jadi minat sastra yang keluar. Memang minatnya tinggi di sastra. Dia bisa membaca Molière dalam bahasa Prancis. Bahasa aslinya, luar biasa. Memang intelektual tulen dia. Alkitab yang saya tahu, dia baca Alkitab sementara berada di penjara di Malang. Pertama Alkitab bagian Perjanjian Lama, yaitu yang bagian Alkitab yang sama dengan Al-Quran atau banyak yang sama, di mana dia terkesan oleh kenabian, oleh nabi-nabi yang memperjuangkan keadilan katanya. Jadi saya baru tahu kalau ada banyak perjuangan demi keadilan di Alkitab katanya. Apakah dia pegang itu pada saat eksekusi, saya tidak tahu. Ya, terima kasih, Prof. Oke, Prof. Gary, ini ada pertanyaan dari chat, saya bacakan. Sumarsono menyebutkan Amir adalah tokoh yang pertama dipilih para pemuda untuk membacakan proklamasi, tetapi ternyata saat itu ia masih di penjara. Akhirnya jatuh pada pilihan kedua, Syahrir, tetapi Syahrir mencalonkan Soekarno-Hatta. Apakah menurut Pak Gary kesaksian Sumarsono itu benar? Adakah konfirmasi kebenaran tulisan dan kesaksian Sumarsono itu? Ini dari Pak Johan Hasan. Oh ya, Johan. Halo. Saya tidak ingat, bisa saja benar yang dikatakan oleh Sumarsono. Saya pernah berjumpa dengan beliau, tapi tidak sempat bertanya yang ini. Dan saya yakin kalau sumber Johan berkata demikian, saya yakin kalau itu benar. Memang betul bahwa Amir saat itu masih di penjara di Malang, berminggu-minggu dilupakan di sana karena situasi kaos. Akhirnya dibebaskan dan oleh karena Amir selama Perang Dunia selalu dan sebelumnya juga selalu berpendirian sangat antifasis
berarti juga sangat anti Jepang. Itu juga diperkuat oleh kawan-kawannya yang etnis Tionghoa dan kiri, dan mereka bercerita dan tentu sangat memerhatikan kekejaman Jepang di Tionghoa sebelum perang meluas ke daerah Asia Pasifik, sehingga Jepang jelas-jelas dilihatnya sebagai kekuatan fasis sama dengan kekuatan Nazi Jerman. Nah, ketika Soekarno dan Hatta bersedia bekerja sama dengan Jepang, Amir menganggapnya sebagai sebagai pengkhianatan terhadap kekiriannya dan terhadap nasionalismenya bahkan. Nah, saya kira itu barangkali tidak benar. Artinya Soekarno dan Hatta dua-duanya tidak pernah katakanlah mengkhianati cita-cita Republik Indonesia, juga tidak di bawah pendudukan Jepang. Tetapi kalau kesan itu ada di hati Amir dan sejumlah orang lain di pihak kiri, itu benar dan barangkali bisa juga sedikit kita pahami. Dan dia butuh waktu untuk bergaul, untuk mendengar, untuk belajar, dan setelah beberapa waktu dia mengaku juga bahwa Soekarno bukan seorang kolaborator dengan fasisme Jepang. Oke, Pak Ferry. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hastangka dari FNU. Saya pernah mendengar terkait sosok Amir Syarifuddin. Apakah dia juga terlibat dalam gerakan NII di masanya? Bagaimana pemikiran Amir Syarifuddin terkait konsep negara Indonesia? Apakah sepakat ada presidensil, parlementer, atau konsepsi yang lain? Seperti apa hubungan Amir Syarifuddin dengan Soekarno secara politik? Terima kasih. Oh, NII, Soekarno. Iya. Ini banyak pertanyaan sekaligus di sana. Ya, saya tidak tahu banyak tentang pendirian Amir terhadap NII. Saya kira itu persoalan itu menjadi lebih tajam justru setelah dia turun dari Perdana Menteri, ya, walaupun memang sudah ada sebelumnya. Saya sadar juga kalau Masyumi lama-lama menjadi musuh politik dia. Walaupun Masyumi juga memiliki sayap kiri, ada juga sayap kanannya, sama dengan partai-partai beragama Islam sampai sekarang. Ada sayap kiri, ada sayap kanannya. Tapi bagaimana itu mempengaruhi sikap dia terhadap NII, saya tidak tahu. Saya yakin dia menginginkan satu Republik Indonesia dengan satu pimpinan. Agama dan katakanlah kekirian menjadi sebuah pertentangan yang jauh melebihi kehidupan Amir Syarifuddin saja. Saya kira itu menjadi sebuah persoalan yang sangat mendasar di dalam perjuangan di dalam revolusi Indonesia sudah sejak pendirian Syarikat Islam 1911.